Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita akan belajar tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Kita masuk ke subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Kita masuk ke pembelajaran 1 dan 2. Nah, pernahkah kamu melihat tanaman jagung? Nah, jagung adalah tanaman berkeping tunggal atau disebut monokotil. Akar jagung berupa akar serabut yang dapat mencapai kedalaman 8 meter, tetapi rata-rata pada kisaran 2 meter. Nah, kalian bisa perhatikan gambar tanaman jagung tersebut. Kalian bisa buka buku kalian halaman 5. Di sini ada beberapa penjelasan tentang bagian-bagian jagung. Nah, di sini yang pertama ada malai, ada tangkai daun, ada pelapah daun, ada rambut, kelobot, pelepah, akar tunjang, dan sistem akar. Itulah bagian-bagian dari pohon jagung. Cara tanaman jagung berkembang biak. Tanaman jagung berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan biji. Artinya, biji jagung dihasilkan dari perkawinan antara bunga jantan dan betina. Adapun tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif dan juga vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Nah, bunga yang sempurna memiliki bagian-bagian berupa tangkai bunga, dasar bunga, mahkota, kelopak, benang sari, putik, dan bakal biji. Ada beberapa perantara penyerbukan. Yang pertama, ada penyerbukan dengan bantuan angin, penyerbukan dengan bantuan air, penyerbukan dengan bantuan hewan, dan juga penyerbukan dengan bantuan manusia. Tanaman jagung merupakan tanaman yang penting. Tidak hanya di Indonesia, tanaman ini dibudidayakan di berbagai belahan dunia yang kondisi geografisnya menyerupai Indonesia. Negara-negara yang bertetangga dengan Indonesia yang bergabung dalam ASEAN berpotensi menjadi produsen jagung juga. ASEAN adalah organisasi yang beranggotaan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Di era Mentan Andi Amran, produksi jagung Indonesia tertinggi di ASEAN. Kerja keras petani dan para pemangku kepentingan yang didukung oleh Kementerian Pertanian akan membuahkan hasil dengan dirilisnya perkiraan produksi jagung Indonesia pada tahun 2016. Nah, selain itu, jagung bisa diolah menjadi berbagai jenis bahan pangan. Ada beberapa tumbuhan sebagai bahan pangan, contohnya seperti gandum, tebu, dan tanaman padi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah memahami bahwa ada banyak persamaan sosial budaya di negara-negara anggota ASEAN. Karena kesamaan kondisi geografis, tidak hanya jenis makanan pokok, karya seni juga memiliki kesamaan. Contohnya, kain batik sebagai karya seni 2 dimensi dan patung sebagai karya 3 dimensi. Nah, di sini kamu bisa lihat halaman 24, ada beberapa contoh patung-patung dari beberapa negara ASEAN. Nah, karena pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang tanaman jagung. Nah, di sini Miss ada tugas untuk kalian terkait tanaman jagung ya. Untuk tugas yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang fungsi dari bagian-bagian tanaman jagung? Yang kedua, apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan hewan dari tanaman jagung? Yang ketiga, tanaman apa yang menyerupai bentuk tanaman jagung? Selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.